Ketika manusia lahir, saudara-saudaranya pergi menuju 4 arah mata angin. Air ketuban ke utara, darah ke selatan, tali pusar ke barat, dan ari-ari ke timur. Hanya orang terpilih yang diberikan kekuatan oleh saudara-saudaranya. Timur Pertiwi, Selatan Tiga, Barat Bayu, Utara Tengah Angkasa. 500 tahun yang lalu, saat Nusantara mengalami kehancuran, pusaka Surya Nusantara pun menghilang dari kegaiban. Lamun huwes kalah Nuswantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ing gurun, ring Serang, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasin, Samono isun amukti palapa. Halo sahabat Nusantara, salam Rahayu. Hari ini kita akan menceritakan episode baru kita, yaitu episode Alas Purwo dengan chapter ke-6 kita yang berjudul Tersesat di Alas Purwo. Setelah semalam suntuk menelusuri hutan, tampak kita dan dia telah merasakan kelelahan. Namun mereka harus tetap melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju ke Pulau Bali. Akhirnya mereka pun tiba di pinggiran hutan Alas Purwo. Alas Purwo merupakan hutan tertua yang ada di tanah Jawa. Alas Purwo terkenal sangat angker karena dihuni oleh segala macam binatang buas dan makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Namun dari pinggiran hutan, tampak banyak pohon yang telah ditebang, yang membuat hutan yang hijau menjadi gundul dan kering. Dia sangat sedih melihat hal itu. Dia tidak menyangka ada orang yang tega menghancurkan hutan yang menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk. Mereka kemudian terus berjalan masuk ke dalam hutan, hingga mereka tiba di sebuah sungai dan jembatan kayu. Nala yang berada di posisi paling depan terus mengamati sekitarnya untuk melihat apakah ada binatang buas yang sedang mengincar mereka. Sementara Arya terus menawarkan diri untuk menggendong kita ataupun dia, bila mereka merasa kelelahan dan tidak sanggup untuk berjalan. Sementara Mada yang berada di posisi paling belakang terus memperhatikan kondisi sekitarnya, karena dia sudah mengetahui bila Alas Purwo merupakan hutan yang sangat berbahaya. Setelah melewati sungai dan jembatan kayu yang ada di tengah hutan, mereka terus masuk ke dalam hutan menuju ke arah timur, mengikuti arah terbitnya matahari. Setelah beberapa lama berjalan di tengah hutan, tiba-tiba mereka berada di sungai dan jembatan yang sama. Nala yang tidak yakin bahwa mereka kembali ke tempat yang sama, kemudian terus melanjutkan perjalanan menelusuri hutan melalui jalan yang berbeda dengan jalan yang dilewati oleh mereka sebelumnya. Namun mereka kembali menemukan sungai dan jembatan yang sama. Arya yang kesal kemudian memarahi Nala, yang dianggap tidak becus mencari jalan untuk melewati hutan. Arya kemudian berjalan di posisi paling depan, menelusuri hutan melalui jalan yang berbeda dengan jalan yang dilewati oleh mereka sebelumnya. Arya sangat terkejut karena mereka kembali menemukan sungai dan jembatan yang sama. Melihat kejadian aneh tersebut, Mada kemudian berkata bahwa mereka semua telah tersesat di dalam hutan dan ada yang sedang mengawasi mereka dan berusaha membuat mereka semua berputar-putar di dalam hutan tanpa menemukan jalan keluar.
Nala yang kesal karena terus berputar-putar di dalam hutan, kemudian berteriak memanggil siapa saja yang mengganggu perjalanan mereka. Nala menantang mereka untuk segera keluar dari persembunyian dan bertarung dengannya. Tiba-tiba muncul bayangan dari dalam pohon dengan mata merah yang menyala dan taring yang sangat besar dan tajam. Bayangan dalam pohon tersebut kemudian tertawa secara bersama-sama mendengar tantangan bertarung dari Nala. Mereka tertawa karena baru kali ini ada yang berani menantang mereka untuk bertarung. Para asura yang ada di dalam pohon tersebut langsung berubah menjadi sangat marah dan menyeramkan. Tiba-tiba akar dari pohon-pohon tersebut keluar dari dalam tanah, dan pohon-pohon asura tersebut berusaha berlari ke arah Mada dan teman-temannya untuk menyerang mereka. Mada kemudian meminta Nala, Arya, Gita, dan dia untuk segera melarikan diri dan berlindung dari kejaran asura pohon yang ada di belakang mereka. Bagaimanakah nasib Mada dan teman-temannya? Berhasilkah mereka melarikan diri dari asura pohon yang menyerang mereka? Simak cerita selengkapnya pada chapter 7 yang berjudul Penculikan Dia.